perlahan itu nggak apa-apa. Nanti kalian akan ke tahap yang lebih sempurna sampai kalian ketika kalian pun sekalipun kalian di tahap yang diintimidasi atau dihujat atau dicaci bahkan mengalami kekerasan yang sudah bukan lagi kekerasan secara mental tapi juga fisik, kalian akan lebih mudah lagi dan itu adalah bentuk kenikmatan yang bagaimana Tuhan Yesus ajarkan tentang kesempurnaan ajaran kasih itu. Nah, tapi balik lagi Kak, sekali lagi jangan memaksa. Sekali lagi, berproses, semuanya memang berproses. Gak apa-apa Kakak sekarang sulit untuk mengasihi. Perlahan-lahan mulai belajar. Mulai belajar, oke, saya mengasihi. Oke, saya pertama gini kan ada tahapan-tahapannya. Misalkan kalau zaman sekarang itu disebutnya dengan silent treatment ya. Ada orang yang kalau marah dengan orang lain itu silent treatment, ngediemin. Gak apa-apa, belajar dulu dari proses itu, ngediemin. Dengan diam, kamu merasa bahwa kamu punya waktu untuk mendoakan dia dan kamu punya waktu untuk menahan emosi kamu. Ya, mungkin kamu melampiaskan emosinya dengan cara ya itu berdoa, curhat semuanya dengan Tuhan, gitu. Menceritakan keluh kesahmu kepada Yesus, gitu. Jadi dengan cara-cara yang memang kita bisa katakan alternatif daripada cara kekerasan atau bahkan membalas dengan cara yang sama. Gitu, sebisa mungkin untuk tadi paling maksimal sih kalau dari saya ya secara pribadi menyarankan ya itulah coba silent treatment, nggak apa-apa kok teman-teman ya, nggak ada yang masalah ketika orang marah kemudian dia diam, itu nggak salah, justru itu adalah hal yang langkah yang bagus di mana dia memilih untuk diam, memilih untuk lebih baik untuk tadi dengan diam itu dia berdoa, dengan diam itu dia mencurahkan segala pergumulannya, segala bentuk permasalahan yang dihadapi dengan orang yang bersangkutan misalkan gitu. Jadi nggak apa-apa Kak, berproses ya, tapi ada prosesnya. Sedikit gak jadi masalah, tapi berproses gitu. Proses itu nggak langsung melejit ke atas, nggak. Proses itu kadang juga bisa tiba-tiba udah naik berapa persen terus turun lagi, nggak apa-apa. Tapi harus signifikan, jangan naik turun terus. Naik turun nggak jadi masalah. Paham ya maksudnya? Karena kita gini teman-teman, ketika Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu kepada para rasul bisa, misalkan Tuhan Yesus tidak kemudian berekspektasi bahwa mereka langsung mengerti. Ada kiranya Yesus itu mengulangi kata-katanya, betul nggak? Ada kalanya Yesus itu sampai menegur mereka. Contoh bagaimana Yesus menegur Petrus berkali-kali, ya kan? Contoh bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan sampai berkali-kali. Itu adalah bentuk contoh bagaimana Yesus juga memahami bahwa kita semua memang adalah anak-anaknya yang seperti bagaimana seorang orang tua yang mendidik anaknya itu tidak akan mungkin berekspektasi ketika anaknya lahir akan meniru kecerdasan atau kesuksesan ibu atau ayahnya yang misalkan jadi dokter terus anaknya lahir tiba-tiba punya otak yang setara dengan ayahnya atau ibunya. Jadi semuanya tetap berproses. Bahkan berbicara mengenai Yesus yang adalah melebihi orang tua kita, maka Yesus pun akan memaklumi apa yang terjadi. Jadi Kak Yor nggak apa-apa. Untuk sekarang ya, untuk kedepannya coba dibuat lebih lagi, punya punya proses tadi, progres gitu. Seperti itu. Semoga menjawab. Gini Bang Joseph, baru ada yang mau aku tanya ke Bang, dalam artian apanya susah untuk mengampuni seperti ini Bang Joseph. Saya kan punya punya abang, jadi dia punya istri kebetulan di gereja nggak apa-apa Bang disebutin Bang, sini Bang. Jadi Maksudnya? abangku ini dibawa ke gereja yang kebetulan kami Bang GKPI. Oke. Lalu? Abangku ini dibawa jadi ke karismatik Bang. Oke. Jadi kuliah Bang, abangku ini jadi kayak dominan. Sering dia jarang telepon orang tua. Jadi istrinya kakak iparku ini jadi sering dia bawa ke abangku ini ke perkumpulan gereja. Jadi abangku ini kayak dominan Bang, dia jarang telepon ke orang tua. Jadi dia lebih taat ke kumpulan gerejanya Bang daripada mengutamakan keluarga. Memang kalau menurutku Bang ya, dia seharusnya kan yang dalam hidup ini Bang lebih mengutamakan keluarga barulah agama gitu kan Bang. Jadi gini. Ya Bang. Jadi gini ya, kalau masalah abangmu yang tiba-tiba berubah tidak menghubungi keluarga lagi, tidak kemudian secara intens menghubungi keluarga atau
berubah perilakunya, bawa dalam doa. Dan sesekali mungkin ajak ngobrol abangmu. Mungkin karena kamu adiknya, kamu lebih bisa memahami bagaimana abangmu. Atau kalau nggak bisa, coba minta sama teman yang dekatnya gitu. Atau kalau nggak bisa, kau tanya dengan kakak iparmu secara baik-baik. Jangan sampai ini jangan sampai jadi batu sandungan. Maksudnya jangan sampai punya pemikiran negatif. Tetap harus diselesaikan secara kekeluargaan, dan ingat selalu selesaikan permasalahan apapun itu, mau kekeluargaan atau apapun itu, dengan Tuhan. Jadi tetap harus bawa dalam pergumulan dengan doa, dan juga tetap juga komunikasikan dengan keluarga kamu, termasuk dengan abangmu. Baiknya bagaimana? Apakah ada masalah? Kita nggak tahu, mungkin abangmu lagi ada pikiran berat gitu. Kita kadang seperti itu. Saya juga kadang seperti itu. Tidak mau dihubungi oleh siapa-siapa karena saya merasa saya butuh waktu sendiri. Sometimes in our life, kadang di hidup kita, terlepas dari siapapun kita, peran kita adalah seorang ayah, seorang kakak, seorang kakek, bahkan mungkin bisa jadi ya yang sudah lansia, kita juga tetap butuh space. Kita butuh waktu dari orang-orang, bahkan orang-orang terdekat kita. Mungkin ya. Jadi jangan mudah menghakimi. Tapi sekali lagi, despite of, terlepas dari itu semua, sekali lagi tetap harus peduli. Kita nggak tahu loh pergumulan apa yang dirasakan oleh abangmu, oleh kakakmu, oleh siapapun orang terdekat kita yang tiba-tiba menjauh itu, tiba-tiba lost contact, atau tiba-tiba mendiamkan kita seperti tadi yang kamu ceritakan itu, nggak menghubungi gitu-gitu. Nah, kamu coba cari waktu, ya mungkin dengan caramu lah. Aku nggak ngerti kan, aku nggak kenal kamu secara pribadi dan abangmu. Mungkin kamu dengan caramu, mungkin abangmu suka ngajak kamu main, misalkan kamu ajak lah main, atau abangmu misalkan suka datang ke suatu tempat tertentu, coba iseng-iseng, atau suka kulineran, coba bawakan makanan kayak gitulah, dengan cara-cara yang mungkin bisa memancing abangmu untuk cerita atau komunikasi gitu. Paling tidak perlahan-lahan, jangan langsung bikin dia jadi tersinggung gitu ya. Tetap ya, sekali lagi bawa dalam doa gitu Kak Yor. Jadi ya itu, kadang juga ada orang yang butuh space, masalahnya butuh jarak, butuh waktu sendiri gitu. Kayak misalkan kamu lah, pasti kamu pernah kayak gitu. Jadi itu hal yang wajar menurut saya. Tapi paling tidak kamu tetap peduli, itu yang perlu kita apresiasi. Itu saran dari saya itu sih tadi gitu. Ya dari menurutku Bang, ini yang salah di mana sih sebenarnya. Jadi saya jadi kayak mendendam Bang, kayak yang fokus utamanya saya jadi kayak dendam. Oh mungkin karena inilah memang mungkin mungkin nggak ada sih Bang, mungkin salah dari gerejanya mungkin Bang, mungkin jadi diajak mungkin dia kayak apa gitu, lebih dominan gitu untuk jauh dari keluarga, atau kayaknya enggak sih menurutku Bang, mungkin Iya, enggak salah dari gerejanya mungkin Bang kan, aku juga mungkin paham. Aku tadi mau bilang dari gerejanya, tapi kan sekali lagi tadi aku bilang, aku sebenarnya nggak tahu dan nggak mau jadiin ini batu sandungan. Itu tadi poinnya. Nggak mau dijadiin batu sandungan, dan aku nggak mau menghakimi. Kalau misalkan dia dekat ke gereja dengan alasan mungkin dia lebih fokus ini itu, terus kemudian bikin dia jadi lupa sama orang tua, kita juga nggak tahu. Makanya yang sebenarnya lebih lebih bisa untuk tahu situasi dan keadaan itu, satu-satunya alasan ya cuman kamu gitu. Saya cuman menyarankan karena saya orang eksternal, dan teman-teman yang nonton di sini juga eksternal, kami tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Jadi kami cuman menyarankan ya itu gitu. Sebatas itu yang kami bisa sarankan. Kami juga bukan tetangga, bahkan orang dekat pun tidak. Kalau misalkan saya langsung secara menghakimi, oh ya itu harus keluar dari gerejanya, itu kan nggak boleh juga gitu. Karena kita nggak tahu, sebenarnya kita tuh nggak tahu. Kamu pun sekalipun kamu cerita misalkan, oh iya karena kakak saya ini baru pindah ke gereja, atau misalkan baru pindah gereja atau apapun itu, misalkan ya, misalkan kita juga nggak bisa menghakimi, itu dia masalahnya gitu. Jadi maksudku, tetap kamu ngobrol baik-baik, tanya tanya apa masalahnya, tanya apa yang sekiranya menjadi alasan kakak ini, kenapa kira-kira kok jadi tiba-tiba nggak menghubungi kami lagi, tapi dengan bahasa yang sekali lagi tadi aku bilang, jangan menyinggung gitu. Aku bingung kalau gini teman-teman. Banyak yang nanya-nanya, suka nanya permasalahan pribadi, sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman memang aku selalu disclaimer, sekalipun aku sudah memberikan saran, yang paling bisa menentukan langkah selanjutnya adalah dirimu sendiri, karena kamu yang merasakan dan yang kamu tahu situasinya apa. Kalau aku ditanya, mungkin yang paling membantu adalah aku juga membantu doa dari sini, dan aku juga minta paling teman-teman di sini juga nonton doa apapun permasalahan teman-teman yang seperti Kak Yor ini, supaya cepat selesai gitu. Jadi gitu ya Kak Yor. Sebenarnya aku juga nggak mengerti, sekali lagi lebih lanjut gitu. Jadi kamu coba dulu aja ngobrol baik-baik dulu. Kalau sudah, nanti kalau misalnya kamu mau cerita lagi ya silahkan. Gitu. oke Kak Joseph, terima kasih Kak Joseph. Sama-sama Oke, Kak. Semoga, iya mohon maaf ya oke, belum terlalu memuaskan ya. oke Kak Joseph, sampai.
Salve, Tuhan Yesus memberkati. Kita bantu doa ya Kak Yor dan teman-teman semua yang sedang mengalami pergumulan yang sama dengan komunikasi dengan keluarga. Semoga bisa terjalin dengan baik ya. Maksudnya apa Pak Joseph? Jangan panggil aku Pak. Aku masih 20 tahun. Kenapa kau panggil aku Pak? Nggak, saya nggak ada hubungan dengan apapun itu. Ya nggak, terserah mau gereja di mana nggak jadi masalah. Terserah lah, itu urusan pribadi dengan orang. Urusan pribadi dia dengan bagaimana dia menentukan dia bertumbuh di mana. Kita nggak berhak menghakimi. Terserah. Terlepas dari itu ya kita doakan mungkin seorang adik yang kangen dengan kakaknya, ya itulah. Nggak usah bacain saya mantra ya, nggak bakalan mempal di sini karena saya sudah berdoa tadi. Saya nggak mau dibacakan mantra kayak gini. Bukan nggak mau sih, terserah sih. Nggak mempan juga, ngapain baca mantra. AA Joseph di Indo mirip PS Joseph PSZ. Jangan menyamakan saya dengan orang-orang di luar sana. Mohon maaf, bukannya saya sombong. Setiap orang punya penginjilan berbeda dan penginjilan saya terafiliasi dengan gereja Katolik yang tentunya ter-approve. Saya tidak pernah keluar dari pembahasan dengan gereja Katolik. Kalaupun saya keluar, saya ditegur, saya akan mengaku secara terang-terangan dan terbuka. Jadi saya tidak pernah pengajaran sembarangan dengan tafsir pribadi. Jangan menyamakan saya. Dan saya tidak suka dengan berpolemik sebenarnya. Yang saya lakukan hanyalah meluruskan dengan konteks, dengan metode yang terkadang menggunakan metode komparasi. Gitu. Joseph tobat udah tadi pas sakramen, pas sakramen kan tuh pas misa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Udah, saya sudah mengaku dosa. Saya sudah doa aku tobat tadi. Kenapa saya harus tobat lagi? Kamu mau mimpin misa, kamu siapa? Dari ordo mana, romo mana kamu? Misa apa kita hari ini? Ngapain kamu suruh saya tobat? Sudah. Mea culpa, mea maxima culpa. Joseph tolong jelasin tentang baptis. Di bagian mana saya harus menjelaskan? Apakah baptisannya, formanya, atau bagaimana? Baptisan yang perlu dijelaskan di bagian mana? Terlalu general Kak. Kalau terlalu general aku bingung. Maksudnya apakah harus semuanya aku jelaskan atau bagaimana? Cara spesifik aja. Kak mau tanya soal puasa yang benar menurut Katolik. Ya puasa dan pantang. Diperhatikan aja bagaimana gereja Katolik mengajarkan puasa dan pantang itu dari KWI, kan ada puasa dan pantang, ada puasa prapaskah, yaitu itu aja. Mengenang sengsara Tuhan itu ada puasanya, itu puasa prapaskah. Salve Joseph, akhirnya live juga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salve juga teman-teman semuanya. Salve. Aku tuh ya, kalau teman-teman ada nonton di sini dan melihat aku live tapi belum balas WhatsApp-nya, tuh Ko Charles, teman-teman semuanya, mohon maaf ya. Aku harus balas dulu. Salve, salve. Saya lama menunggu. Ryan Barnabas, lama menunggunya gimana Bang? Maksudnya mau naik apa gimana Bang Rian? Terima kasih bantu tap-tap layar. Terima kasih Kak Joseph, boleh sharing tentang bahasa roh. Oh, aku tidak terlalu mendalami tentang glosolalia. Apakah baptisan gereja Protestan diterima oleh gereja Katolik as long as your church is affiliated or salah satu member atau anggota dari PGI, Church Council ya, Protestant Church Council itu Persekutuan Gereja Indonesia ya, baptisannya diterima. Tapi dengan catatan sekalipun di bawah naungan PGI tetap formanya itu baptisannya dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya. Jadi tidak ada kata-kata dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Nah itu mohon maaf teman-teman, I have to say this is totally wrong. Dan ini bukan opini pribadi Joseph, ini adalah opini gereja yang bahkan teman-teman boleh tanya dengan teman sesama gereja Protestan. Bahwa di dalam Protestan pun baptisan itu hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah, tidak ada kata tambahan yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Itu tidak sesuai formanya. Untuk materi air. Jadi untuk materi air mau dibaptis dicelup, diselam, dipercik, it's no problem. Jangan menggunakan kosakata, oh kan Tuhan Yesus dibaptisnya dicelup, kamu juga harus dicelup lah supaya selamat. Ya, kalau gitu jangan nanggung-nanggung. Yesus dibaptisnya di Sungai Jordan, bukan di kolam 2x2, bukan di ember atau apapun itu. Bukannya saya menghina ya, maksudnya ada loh orang-orang memaksa orang supaya kalau mau selamat baptis celup. Nggak boleh begitu guys. Baptisan itu yang penting kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan dengan menggunakan air. Dalam kitab Didake, bagaimana tradisi kebiasaan para rasul itu dengan air mengalir, nggak harus dicelup. Kadang gini, kita berbicara juga
ketika bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita jangan mencobai Tuhan. Tahu nggak, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan yang pada saat itu tuh nggak yang kayak sekarang. Mungkin teman-teman ada yang udah ke Israel, ke Sungai Yordan sana, yang katanya aku dengar-dengar sudah beda dari zaman yang Tuhan Yesus dulu. Udah agak keruh, terus juga nggak nggak sederas dulu ya, mungkin ya, nggak apa sih, ya pokoknya menyusut lah katanya ya, dengar-dengar ya, aku nggak tahu, pokoknya dari orang-orang yang sudah pernah ke sana katanya sudah nggak seperti dulu gitu. Benar nggak teman-teman yang udah ke sana? Nah itu kan ada memang ketentuan. Jadi kalaupun dibaptis dengan cara dicelup, bayangin misalkan kalau teman-teman menghakimi gereja Katolik dengan setiap baptisan, setiap malam Paskah atau malam Natal ada 100 orang, coba bayangin berapa lama kita harus menunggu. Ya, anggap satu baptisan itu 10. Berapa 10 kali 100 orang? 10 menit 100 orang. Dan berbicara mengenai kapasitas, ya itu kan kolam itu bukan air yang mengalir, kolam itu air yang mengendap gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ditampung itu lebih ke masalah kesehatan. Mungkin ada teman-teman yang berkecimpung di dunia medis. Mungkin kita berbicara mengenai kesehatan juga. Ada takut cross contamination dan seterusnya. Dan itu ya, kalau bilang oh jadi takut penyakit daripada takut Tuhan, ya Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu, dalam artian kalau kamu tahu itu riskan, lebih baik dihindari. Masa kamu hanya karena kamu percaya dengan Tuhan Yesus kamu mencobai semua hal. Oh saya percaya Yesus, sekalipun saya kecelup di air panas saya tidak akan kebakar mendidih. Itu namanya orang yang mencobai ya. Ya kalau kamu kayak gitu ya nggak heran kenapa orang-orang di luar kekristenan termasuk Nandar dan orang-orang berpolemik itu selalu menggunakan ayat Alkitab di mana oleh karena namaku mereka akan memegang ular bisa dan mereka tidak akan mati. Lalu disuruh, nih kalau kamu Kristen, kamu pegang ular bisa, mati nggak? Nah itu jangan heran, karena banyak oknum yang kayak gitu, menyalahgunakan ayat itu. Ya nggak kayak gitu, ya guys, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nanti saya kirim perpuluhan, oh saya salah room, Ivan, kamu mau naik gak? Saya yang kasih kamu perpuluhan, kita yang kasih kamu perpuluhan di sini. Jangan apa-apa perpuluhan, latah. Nggak tahu apa-apa, sok tahu. Saya itu awam dan saya orang Katolik. Katolik tuh nggak ada perpuluhan. Cari lagi ya, supaya kalau misalkan bernarasi itu kelihatan benar-benar cerdas, jadi nggak overclaim ya. Kalau sekarang lagi rame di skincare itu ada Doktif yang selalu menggunakan narasi overclaim sama. Narasi kalian itu yang di luar kekristenan, oknum-oknum Islam ini overclaim gitu loh. Oh kami kaum cerdas, oh kami tahu kekristenan, Islam lebih Kristen daripada Kristen. Baptis enggak, perjamuan kudus enggak setiap hari, Jangan sholat doang, jangan cuma sujud ke tanah doang. Orang enggak mengenal Tuhan juga sujud, ngapain? Yoga, noh. Jangan aneh-aneh blunder. Kita lanjut ya. Tolong jelaskan hal mendoakan orang mati. Yang Protestan bilang itu hanya oknum yang salah. Teman-teman saya yang Protestan nggak jadi masalah ketika mereka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan mereka sangat menghargai bagaimana praktik dalam gereja Katolik dan mereka mengikuti itu secara perlahan-lahan. Jadi itu hanya oknum. Karena memang kebiasaan gereja sejak semula dan gereja sejati adalah mendoakan jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Dan itu adalah termasuk dalam liturgi kita. Itu sebab di dalam liturgi ketika doa syukur agung, teman-teman perhatikan nggak, dalam doa syukur agung itu kita mendoakan jiwa-jiwa yang sudah berpaling, jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Dan itu tidak mengenal hanya pada saat kemarin ya, hari semua arwah orang beriman, enggak. Setiap kita ekaristi kalau doa syukur agung makanya dengerin. Imam itu kan mendoakan jiwa-jiwa yang sudah berpulang termasuk saudara-saudara kita. Nah itu sudah menjadi bagian liturgi, artinya itu sudah kebiasaan gereja, tradisi gereja sejak semula. Sejak sebelum adanya internet, sejak sebelum adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Berarti abad mula-mula. Begitu. Ya itu doa syukur agung. Ini TikTok apalagi Tuhan. Maaf ya, saya jadi ngegerutu. Soalnya dari tadi TikTok saya itu aneh semenjak dibuka bandnya. Itu harus verifikasi tadi. Pakai nyusun-nyusun puzzle. Bro Joseph bisa jelasin bahasa roh? Tadi aku sudah bilang, aku tidak mendalami bahasa roh. Atau glossolalia. Jadi gini, mendoakan orang mati dalam konsep bahwa kita mempercayakan kasih karunia Allah. Kayak gini, orang mati itu jangan pandangan kita ketika kita melihat jenazah, jasad
saudara kita, baik itu ayah, ibu, teman, kakak, pacar, atau siapapun itu, kerabat kita yang terbaring gitu di atas kasur atau di atas dipan atau di atas peti mati, kemudian nggak ada gunanya udah. Kalau kayak gitu kamu nggak usah makamkan dia, nggak usah ada ibadah penghiburan, nggak usah bahkan mengucapkan rest in peace, itu termasuk dalam doa, teman-teman. Jadi jangan hipokrit, jangan standar ganda. Ketika menghakimi gereja Katolik mendoakan orang mati, kamu jangan kemudian menggunakan kalimat RIP. RIP itu doa, rest in peace artinya apa dalam bahasa Indonesia? Beristirahat dalam damai. Ngapain kamu doain orang supaya beristirahat dalam damai? Kamu lihat, sudah damai belum? Apa masih chaos? Mohon maaf ya, bukan saya membercandakan atau menjadikan guyonan terhadap orang yang sudah meninggal. Mohon maaf teman-teman. Ini maksudnya supaya kita berpikir secara logika, bagaimana ketika ada orang menghakimi orang Katolik mendoakan orang mati tidak ada dasar biblisnya, sementara mereka ketika ada ketika ada kerabat-kerabat mereka yang meninggal itu menuliskan RIP, RIP, misalkan RIP Joseph, itu kamu sedang mendoakan saya. Kalau kamu bilang nggak ada gunanya mendoakan orang mati, ya nggak usah bilang apa-apa, diem aja. Dengar kabar misalkan, berita duka cita, telah berpulang saudara kita si Anu. Kamu nggak usah bilang RIP di grup atau di chat, diemin aja. Oh ya udah. Kok kamu nggak ngucapin ya? Kan orang udah mati, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya sama saya? Berani nggak ngomong kayak gitu? Ayo dong, jangan hipokrit. Berani nggak kira-kira? Ya, ada bosmu, ada kolegamu, ada istri bosmu, bisa nggak? Berani nggak kira-kira? Kalau ada kabar duka cita gitu, terus ditanya, kok kamu cuma ngebaca doang pesan saya? Oh, buat apa? Orang mati nggak ada hubungannya gitu, berani nggak kira-kira? Hah? Ayo, berpikir secara logika. Ketika Anda bilang RIP, RIP, itu artinya apa? Rest in peace, beristirahat dalam damai. Itu kamu mendoakan orang tersebut supaya jiwanya beristirahat dalam damai. Itu termasuk doa. Jadi ketika kamu menghakimi gereja Katolik mendoakan orang mati, apa bedanya dengan kamu? Gitu loh. Ya. Jadi jangan standar ganda. Jadi kalau besok-besok ada orang meninggal, kamu sudah dengar penjelasan saya, dan kamu tetap menghakimi dengan pola pikirmu gereja Katolik mendoakan orang mati, besok ketika dengar ada misal bukannya saya mendoakan siapa-siapa mati. Misal ada rekan terdekat, ada kerabat, ada rekan sejawat, ada siapa lagi, partner, ada kolega, ada rekan bisnis, yang kemudian ada kabar duka cita yang dari mereka atau dari orang terdekat mereka, kamu tidak perlu memberikan komentar apa-apa. Tapi konsekuensinya ketika ditanya, kok kamu tidak memberikan dan tidak menunjukkan ekspresi berduka, kamu langsung bilang, tidak ada gunanya lagi orang mati dengan orang hidup. Gitu ya. Gitu, harus ini. Anda belajar di mana? Gian Maghrib. Opini kamu kayak orang Maghrib. Kamu tuh nggak diajak. Saya lagi ngomongin orang-orang di dalam internal kekristenan yang masih berpolemik dengan orang-orang mati. Kita orang Kristen justru mempercayai orang yang mati itu bukan mati, tapi apa? Tertidur. Gitu. Setelah dia ada yang nanya ya sebentar, ini siapa sih yang ngajak dia? Kenapa oknum Islam ini bisa masuk di sini? Saya bilang oknum ya, jangan kejang-kejang kalian yang tidak saya katakan oknum. Dalam Katolik setelah mati terus kemana rohnya? Ibrani 9 ayat 27, coba dibuka teman-teman dibaca. Come on. Saya nggak akan bacakan supaya teman-teman yang baca sendiri. Ibrani 9 ayat 27. Tertulis apa di situ? Ayo. Udah baca belum? Ibrani 9 ayat 27 dibaca. Coba yang udah baca kasih tahu bunyi ayatnya apa. Ini kan ada yang nanya, dalam Katolik setelah mati terus kemana rohnya? Harusnya nggak cuma dalam Katolik. Kalau kamu Kristen sejati, kamu baca Alkitab, apa Alkitab katakan? Ibrani 9 ayat 27. Gimana nasib orang yang sudah mati? Nah, tuh, thank you Pinky Black. Manusia mati hanya sekali saja lalu dihakimi. Apakah harus nunggu dulu? Enggak, langsung dihakimi. Jadi nggak ada menunggu-nunggu ya. Jadi saya mendengar itu ada konsep teologi bahwa mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk menghakimi. Enggak. Ada yang dinamakan dengan private judgment. Ngerti nggak? Private judgment itu penghakiman pribadi. Jadi kita tidak menunggu. Gitu. Nanti kau sama seperti Saracen. Ya. Nunggu. Janganlah kayak gitu. Ya. Saracen itu sama. Nunggu mereka. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan hidup. Makanya mereka nunggu. Ya maut, tanya coba sama orang-orang mereka. Tanya, di mana mereka nunggunya gitu. Tanya, berani nggak? Ibrani 9 ayat 27 langsung dihakimi. Kalau kamu percaya dengan Kristus, kamu percaya dengan penghakiman. Penghakiman itu tidak hanya terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan mati hanya untuk sekali, langsung dihakimi. Tidak ada kata ditunda, tidak ada kata menunggu, langsung. Itu yang dinamakan dengan private judgment. Apa itu private judgment? Pengadilan pribadi. Bisa kayak gitu ya? Bisa lah, kamu lagi ngomongin otoritas ilahi, masa kamu mempertanyakan kuasa ilahi?
Tidak ada yang bertentangan, tidak. Enggak ada yang bertentangan. Pahami dulu private judgment itu apa, dan pahami dulu kedatangan Yesus kedua kalinya untuk apa. Bang, katanya orang Yahudi percaya reinkarnasi. Emang benar? Nggak tahu, tanya sama orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Joseph, kalungnya lu jual di mana? Saya dapat dari teman saya. Aku mau naikin Kak Pinky Black. Tadi Kak Pinky Black bukannya udah naik ya? Tapi turun gitu. Nggak tahu karena sinyalnya atau gimana. Kupikir kepencet. Tuh. Ya kan? Benar nggak? Di aku doang atau di teman-teman? Udah naik tadi, ada proses tuh kan. Jadi ganti layarnya. Jadi ada 2 ya kan. Aku sama tamu. Tapi tiba-tiba hilang. Iya kan? Nah itu. Habis dihakimi terus kemana? Ya pilih. Kalau kamu percaya dengan Kristus, pilihanmu ada 2. Pilihanmu hanya 2. Percaya dengan Kristus, surga yang ditunda, atau surga seutuhnya yang penuh. Persekutuan dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan Yesus. Surga yang ditunda itu ya purgatori. Ya jangan kau bilang neraka-neraka ya. Walaupun namanya api penyucian, itu surga yang ditunda loh. Kenapa surga ditunda? Ya karena kau sudah dalam keadaan rahmat dengan Allah, tetapi kau masih belum murni. Makanya kau perlu dimurnikan. Beda dengan neraka. Neraka tidak perlu ada pemurnian. Kau binasa di sana sampai selama-lamanya karena itu kekal. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ketika berbicara mengenai perumpamaan, seorang yang dimasukkan ke dalam penjara tidak akan keluar sampai dendanya dibayar sampai lunas. Dan itu yang digunakan dengan frasa pulake. Dan itu adalah purgatori. Ya. Gak adil kalau kamu bilang, oh semua orang Kristen akan masuk surga. Sebersih apa kamu sampai mengatakan bahwa kamu di dunia ini yang penuh akan dosa, kamu masuk surga. Ketika saya berdiskusi dengan orang yang sulit atau bahkan menolak bahwa Maria dikandung tanpa noda dengan mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita semua manusia telah mati dan rusak, yang dijadikan dalam konsep teologi total depravity, tapi kamu pede orang Kristen bakal masuk surga, ini logika standarnya di mana? Nggak percaya dengan api purgatori, tapi kamu pede masuk surga orang Kristen, tapi menggunakan konsep total depravity. Tapi menggunakan konsep Maria berdosa. Itu gimana? Kau tega mengatakan Maria sekarang Bunda Maria ada di neraka. Di mana hati nuranimu? Seorang ibu yang melahirkan juru selamat tiba-tiba diasingkan. Ya, standar logikanya. Bingung kan? Nah, kau pikirkan itu. Coba. Untung ya, saya masih berada dalam kepenguasaan Kristus. Coba kalau enggak, udah bingung nggak sama Kristen ini yang benar yang mana? Coba ya masih nanya kenapa Joseph di ini. Ya, coba pikir, kau menolak Maria dikandung tanpa noda, kau katakan Maria berdosa, tapi kau pede, orang Kristen semuanya masuk ke sorga, gimana caranya? Ketika kau mengutip bahwa di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kau mengatakan semua manusia jatuh dalam dosa dan mengalami kerusakan, itu yang menjadikan dalil total depravity dan juga ulip lainnya gitu ya kan, termasuk limited atonement dan seterusnya. Itu bagaimana kemudian kau katakan bahwa semua orang Kristen itu masuk ke surga, tidak ada purgatori? Aku nggak mau pusing. Kita lanjut ya. Kak Pinky aku naikkan sekali lagi ya. Mungkin Kak Pinky yang harus restart. Sebab tampilannya tadi putus. Tidak stay itu. Nah itulah. Kenapa ya? Kita lanjut guys. Teman-teman yang Islam mau nanya juga boleh. Tapi ya itu. Jangan berpolemik. Kalau berpolemik saya turunkan, soalnya saya nggak mau berpolemik, bukan saya takut dilaporin nama kalian, nggak. Kalian tuh cengeng, ngerti cengeng nggak? Contoh kemarin ya, waktu sebelum akun saya kena ban 2 kali, itu ada yang maki-maki saya, yang ibu-ibu yang saya doakan itu, malah saya yang diancam mau dilaporin. Apa hubungannya gue yang dikata-katain, gue juga yang dilaporin? Cengeng ya. Lebih-lebih anak mami lu mah, ih najis. Gak usah diajak main guys yang itu guys, makanya dimin aja. Komen-komen dimin aja. Bukan takut, bukan karena takut, malas, bener nggak? Tahu nggak lu kalau misalkan lu punya teman lu tuh ribet gitu, malas diajak nongkrongnya, itu kayak gitu, malas. Bang coba collab sama Bang Rashid. Siapa sih? Ibes. Itu bukan Bang Rashid, itu Ibes, itu orang lama. Dia dulu naik ke akun saya waktu dulu masih sama Kak Mikana, Mak Lina dulu ya, tahun lalu. Itu cuma menghujat, makanya gue sempat blokir, tapi gue udah unblock sih, udah lama. Ngaku-ngaku pendeta, ya lu sama aja, cuman Yusuf PI dipoles sedikit, agak mendingan tampilannya, lebih agak better lah grafiknya, nggak 240p atau 480p kayak Yusuf PI. Mungkin dia pakai iPhone kali ya, nggak tahu juga.
Kita lanjut ya. Thank you Ci Agnes, apa kabar? Shalom, Tuhan berkati. Thank you teman-teman semuanya. Saya lagi gatal mata saya karena ini kacamatanya it seems nggak pakai blue ray ya. Jadi radiasi. Shalom Raja GG. Shalom. Shalom Joseph. Ya, dari Kristen atau dari Islam Raja GG ya namanya ya, Raja GG ya. Ya, Kristen Om. Oke, silakan. Dari ya. Ini ya, enggak bertanya sih, narasi aja saya ini sedikit ini. Oke. Masalah Katolik Protestan gitu ya. Saya dari Protestan, HKBP. Umur 33. Ibrahim bin Zeror. Ya. Dari beberapa gereja, contoh lah ngomongnya ya, HKBP lah. Saya dari kecil sampai sekarang itu puji Tuhan HKBP ya. Di berbagai tempat, mau di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dari dulu saya itu gereja tak pernah itu saya dengar satu pun itu pendeta atau ceramah itu yang menyinggung agama Islam maupun Katolik. Satu. Saya setuju sama Anda, sangat setuju dengan pengajaran Anda. Dengan Katolik pun saya setuju. Katolik punya pandangan sendiri, Protestan punya pandangan sendiri. Itu enggak menjadi penghalang, bukan berarti jadi tembok penghalang buat kita. Satu lagi, banyak rum-rum ini yang jadi ku katakan sesat enggak ya, tapi jadi agak menyimpang lah. Saya Protestan, tapi saya enggak suka orang ngomongi Katolik gitu loh. Contoh kemarin Christian Theology Book ya kalau enggak salah itu. Iya, Christian Theology ada gitunya. Dia buka komal itu naik di atas, judulnya itu Katolik Roma kalau enggak salah. Katolik Roma naik gitu. Jujur aja saya enggak enak nengoknya. Saya naik, saya tanya, tujuannya apa? Saya bilang gitu. Bukankah kita sama satu di dalam baptisan juga satu, hanya liturgi dan ada tetek bengeknya lainnya itu ada berbeda. Masa itu mau jadi kita buat jadi perdebatan gitu loh? Kenapa? Yang antikristus itu kan bukan antara kita. Yang antikristus kan bukan antara kita. Itu bisa lihat siapa sebenarnya antikristus. Itu iblisnya gitu loh. Kalaupun ada pandangan-pandangan berbeda, saya malah jadi mikir gini. Sebenarnya Anda itu Kristen dari Kristen mana? Jangan-jangan oneness. Kan gitu jadinya kan. Apa salah saya bertanya gitu kan? Kemarin dia marah itu sama saya. Jangan-jangan Anda oneness. Saya bilang gitu. Jangan-jangan kita tidak satu baptisan. Jadi liar kan pertanyaan kan, tidak enak juga. Dia mungkin seorang pendeta, tapi mungkin kita jadi kurang apa namanya itu, jadi kurang sopan lah jatuhnya ya. Ya, jadi gini, kalau saya menengahinya gini ya, kita kalau sudah tahu orangnya berpolemik dan menjadi batu sandungan, tinggalin aja, doakan aja. Jadi gini, kalau saya sih pribadi gini ya, nggak ada masalah mau kamu Protestan atau apapun itu, sejauh bagaimana kamu bisa memahami dalam prinsip kita punya namanya gerakan ekumenisme dan memang itu yang juga digalakkan, maksudnya digaungkan, kita memang memahami bagaimana ajaran kekristenan itu bukan untuk terpecah belah, tetapi untuk bersatu di dalam Yesus Kristus. Iya gitu. betul. Dan itu yang kita pahami dan kita tahu bagaimana Evorus dari HKBP, kemudian juga gembala dari PGI, juga bersama dengan KWI dan juga kemarin kedatangan Paus Fransiskus itu kan juga ada tujuan, yaitu untuk kembali menegaskan semangat ekumenisme. Jadi kalau misalkan ada oknum, kita katakan itu oknum ya, bukan menggeneralisir bahwa itu dari Protestan, enggak. Oknum, karena saya percaya seperti Pak Raja ini dan teman-teman lainnya juga yang ingin bersatu, karena kita memang tadinya satu, kita nggak terpecah, dan zaman Yesus itu satu. Dan ketika kita menginginkan persatuan, ketika ada oknum yang justru memecah belah, ya kita tahu bahwa mereka belum memahami bagaimana pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, dan belum juga, kalau bukan memahami ya, bukan menghakimi ya, tapi memang kita melihat bagaimana tadi seperti Bang Raja bilang bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka, bahwa kita mengenali Roh Kudus, buah yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah buah yang mempersatukan. Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan, bukan roh yang memecah belah. Roh yang memecah belah itu bukan berarti itu bukan dari Roh Kudus. Berarti roh yang tidak kudus, unholy, bukan Holy Spirit. Itu memecah belah itu rohnya Muhammad itu. Nggak boleh sebut. Turun. Itu lagi ngomongin ini kok malah ngomongin yang itu. Jangan Pak, nggak ada bukannya saya takut, nggak ada hubungannya dengan sebelah. Nanti
Nanti saya ribet, nanti saya dibilang katanya penista. Aduh, udah seru. Kita lagi coba untuk memperbaiki dulu internal kita, maksudnya kita lagi coba untuk memperbaiki rajutan internal kita, baru kita ngomongin sebelah. Bapak Raja merusak suasana, lagi adem-adem malah nyebut ini apa? Nanti kayak itu apa? Kayak game Bloody Mary, dipanggil 3 kali nanti muncul. Untuk baru Bapak panggil 1 kali loh. Yang itu. Ya jangan dipanggil. Jangan disebutkan. Gak apa-apa. Kartu kuning, kartu merah. Pelanggaran. Kalau sama Wanes bisa terajut. Sebenarnya sama siapapun bisa terajut. Maksud saya gini. Ngomongin masalah terajut bukan maksudnya eksklusif. Iya eksklusif. Bukan maksud eksklusif. Tapi maksudnya lebih ke kita seperti kata Tuhan Yesus. Kita lihat dulu apa yang ada di dalam di dalam mata kita kalau berbicara mengenai menghakimi gitu kan. Gajah di pelupuk gitu ya, yang saya lupa lagi itunya. Pokoknya itu. Maksudnya kita yang terdekat dulu baru kita merangkul yang jauh. Jangan kita merangkul yang jauh, yang dekat semakin menjauh. Paham gak maksud saya gitu? Mau itu Wanes, mau itu Saracen, mau itu orang-orang yang tidak beragama, bahkan satanis pun kita bisa merangkul mereka. Kita bisa kemudian merajut, dalam tanda kutip merajut itu tetap di dalam Kristus, sehingga kita bisa memanggil mereka dalam keselamatan Kristus. Itu kan? Karena dalam ajaran gereja Katolik, kalau teman-teman perhatikan bagaimana Paus menggalakkan dialog-dialog lintas iman, itu sebenarnya sedang mewartakan Kristus. Walaupun dalam bahasa yang cukup tidak mudah dimengerti dengan otak kita yang sangat sederhana, memahami dalam konteks to the point ya. Karena Paus itu ingat beliau seorang Jesuit. Seorang Jesuit itu lebih suka untuk memahami, ini kenapa ya Ardiansah ngundang gue tiba-tiba dengan co-host, dengan dikeroyok langsung gue sama sama Fandi Ahmad sama Daya Kalimantan. Gue terima nggak nih guys? Saya terima nggak nih? Saya sudah screenshot sih. Mereka ngundang langsung 3 orang. Sebenarnya sih gue nggak jadi masalah. Cuman takut teman-teman di sini pada berkeberatan nih. Tuh, lihat deh. Tuh masih ada lagi. Knowing. Terima nggak? Langsung 3 orang jir. Tuh. Langsung 3 orang. Terima. Angkrik. Nah, ini berani gitu dong. Hanya ini Katolik yang sengklek ya Bang Ardi. Hanya ini Katolik yang sengklek. Hanya inilah. Kita bahas kitab suci bro. Berani nggak? Oh langsung 3 orang bahas kitab suci apa itu? Oh langsung 3 orang katanya. 1 lah. Terus 2 orang di sini ngapain? Wasit. Panas. Ya gimana panas? Soalnya di Saya tanya, Sep. Apakah kitabmu dan Baal? Apakah kitabmu kitab suci? Saya tanya, Sep. Dei Verbum. Saya tanya apakah kitabmu kitab suci kok di verbum? Yes, Dei Verbum, yes. Oke, kitab suci, betul. Dei Verbum. Oh, bukan kitab suci. Nggak ngerti aku, Sep. Ya kalau nggak ngerti nggak usah sokan bahas mengenai ini bahasa Indonesia loh. Pertanyaan saya bahasa Indonesia. Apakah kitabmu kitab suci? A, iya, B, tidak. Sabda Allah, yes. Loh, kitab suci. Sabda Allah, yes. Oke, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan? Yang mana wahyu Tuhan? Wahyu dalam artian ketika memahami dalam sudut pandang Islam bahwa Tuhan mendiktekan melalui malaikat Gabriel kepada Muhammad, itu adalah perspektif yang salah. Kekristenan memahami Dei Verbum atau Sabda Allah sebagai wahyu yang diinspirasi dari penulis Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes ketika menuliskan Injil sinoptik dan juga Injil Yohanes, termasuk surat-surat pastoral dan juga dalam kitab-kitab wahyu, itu dikatakan sebagai wahyu yang terinspirasi dari Allah. Sehingga mereka menuliskan kesaksian tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Jawabannya, dalilnya. Kalau nggak siap diskusi, mending urus dulu keluarga mas.
Gimana deh? Gimana? Ya Jadi jangan selesai yang gimana, jadi Anda tidak fokus dengan diskusi, saya yang suruh gimana. oh Urus dulu keluarga. ngerti, saya ngerti, saya Family ngerti. is much important than I am. Anda tadi bilang Injil keempat Injil sinoptik. Salah, Injil Tenang aja. sinoptik hanya 3. Tenang aja, Salah, iya tenang Injil aja. sinoptik 3. 4 Telinga itu saya Injil. sabar Ya, kalau telinga dulu, kamu benar, kamu sabar. nggak mungkin bilang Injil sinoptik ada 4. Sabar. Tenang dulu, ditenangkan dulu ya. Tenang dulu, gak usah sok-sokan cool gitu loh. Santai gitu loh, tenang gitu loh ya. Oke. Sebelum kesana kemana-mana, saya tanya apa definisi kitab suci? Jawab. Secara apa? Loh, bahasa Indonesia kitab suci kok secara apa? Bahasa Indonesia kitab suci. Oh, jadi secara KBBI maksud Ardiansyah ini? Loh, terserah kamu, bahasa Indonesia literasinya di mana dong? Enggak. Siapa tahu pakai AI, kan Islam suka pakai AI. Ya kalau kitab suci ya kumpulan buku-buku Jadi- yang berisi wahyu Tuhan dan diyakini sebagai karya tertentu. Ada suara Oke. anak, ngurus dulu anak. Aduh. Santai Ntar gua kena aja, ban, ntar kenapa gua kok kena ban. panas? Lu kok panas? Bukan Lu panas, kabur, bukan panas. mau kabur. Enggak Kabur. 3 Mau orang di kabur sini gua santai, hadapin enggak juga apa-apa, bisa. enggak akan ke Bennett, Urus santai dulu aja. anaknya. Urus Santai dulu aja, enggak akan ke Bennett, kabur. Ya, Jose, kami dari Santai tadi aja, meskipun ada anak Nggak saya usah suaranya ngomong. enggak akan meskipun Saya nggak mau ada perempuan, suara takut anak nanti saya dulu. enggak akan ke Bennett, tenang aja, santai Kamu juga aja. kan ngeblok saya, udah diem-diem. Shh, tuh kan katanya cuma berdua. Santai, Yang perempuan iya di mana udah santai ngeblok. aja, tenang. Iya tenang ya. Ya ini nggak diam. Tenang. Kenapa? Ya, tenang Takut dulu. Sama saya ngeblok. Siapa ngeblok? Siapa? Siapa yang ngeblok Anda? Siapa yang ngeblok? Ini Siapa? Daya Kalimantan Lah Mualas. diskusinya sama saya kok gimana sih? Siapa yang ngeblok kamu? Apa bohong. urusannya? Coba cek VT saya itu, coba cek. Diskusinya sama Lupa ya. saya, woi. Itu nggak ada Oke. rekamannya. Oke, jadi secara Ya iyalah, bahasa, orang di blok. saya tanya sekarang. Secara bahasa, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Betul atau salah secara bahasa? Wahyu Terminologinya. Tuhan yang dibukukan, wahyu Tuhan yang terinspirasi, yes, yang kemudian diinspirasikan oleh para penulis, yes, betul. Oke. Pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan dari Matius sampai Wahyu? Semuanya adalah berisi kesaksian para rasul yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Oke. Wahyu Tuhan itu semuanya wahyu Tuhan. Boleh nggak wahyu Tuhan dirubah-rubah? Nah, jawab. Dalam artian dirubahnya seperti apa? Loh, dirubah kok seperti apa? Kau cek di KBBI dirubah itu apa? Gitu aja kok susah. Dirubah itu secara terjemahan nggak jadi masalah, Mas. Oh enggak, saya enggak bahas terjemahan, Bos. Nah, itu dia makanya secara spesifik. Ya, silakan. Pintar kan S3. Silakan. Spesifik. Oh iya, yang belum lulus S1 santai aja, tenang Oh, aja. sudah, tinggal nunggu wisuda. Tenang aja, iya, tenang aja. Tenang aja, iya nggak usah nangis. S3-nya itu hanya Nggak usah pendidikan ilmu nangis, olahraga, iya nggak usah tidak ada nangis. linear atau hubungannya ketika berbicara mengenai penalaran. Gak usah nangis, Sep. Nggak Sep. nangis. Kamu yang saya Gak kuliah usah di sini. nangis, santai, Sep. Tenang, Sep. Tenang dulu, Sep. Apalagi? Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan itu loh? Semuanya baik Matius, Markus, Lukas, dan ingat ya, tidak Oke. bukan 4 Injil sinoptik tapi 3 Injil sinoptik kasihan S3. Oke. Dan Injil Pertanyaan Yohanes, saya, termasuk surat pastoral dari Paulus ini belum selesai. Gimana nanti? Kan katanya saya suruh sabar. Tadi giliran ngomong sampai Iya. selesai saya dengerin. lah pertanyaan saya belum dijawab. Apanya yang perlu dijawab? Saya lagi jawab. Apa pertanyaan saya? Apakah semuanya itu wahyu Tuhan? Kan gitu, benar nggak? Nah, Nah, lagi terus dijawab pertanyaan saya selanjutnya apa? lagi dijawab Yang tadi. Ini kan belum selesai. Udah, wahyu kamu Tuhan udah itu boleh jawab. diubah? Kan Yes. gitu. Kamu kan Kamu udah ulang jawab lagi iya kan tadi. Kamu ulang lagi kan? Oh ya udah, saya ulang yang enggak itu deh. Saya ulang yang enggak itu deh. Boleh nggak wahyu Tuhan itu dirubah-rubah? Boleh nggak? Dirubah secara terjemahan boleh, dirubah secara asli tidak boleh. Tidak boleh. Oke, saya akan tunjukkan datanya. Oke. 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 Host gedein data. Oh, aku sendiri hostnya. Nih ya, teman-teman, kita cek. Katanya kan dirubah secara terjemahan boleh, dirubah secara asli nggak boleh. Oke, siapa takut ya kan? Nah, di sini kita cek dulu ya. Ini kan
Yohanes kita 7 cek ayat terjemahnya dulu, 53 setelah itu kita sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan iya, 11. sabar, Itu sabar itu dulu, kok aja yang kesurupan? dibahas. Lu kok Aduh, kesurupan? itu mulu udah sering Tenang dijawab. dulu, tenang. Lu kok kesurupan? Lu Udah sering lu dijawab kok bukan lu kesurupan. kesurupan? Lu. Oke lah, Gak nggak usah apa-apa. kesurupan. Tenang, Nggak tenang, kesurupan. tenang dulu. Siapkan jawabanmu. Siapkan jawabanmu. Tenang dulu, Sep. Tenang dulu, Sep. Tenang. Oke ya. Yohanes Itu ayat 7:53. Betul. 53, Sampai Yohanes 8. sampai dengan Sabar, 11. Sep. Sabar. Udah tahu, udah tahu. Itu aja pertanyaan. Sabar dulu, sabar. Tenang ya, tenang dulu, Sep. Tenang ya. Sabar, Sep. Oke ya, kita cek ya, apakah dirubah atau tidak ya kan? Apakah anak Ema. Apakah dirubah atau tidak? Kita cek di sini sih the manuscript. Oke. Kita cek di sini. Sabar, Sep. Ini memang panas ini, Sep. Jadi ya harus tahan gitu kan. Sabar dulu. Anaknya udah diurus belum kalau panas? Udahlah, santai aja. Kamu kan belum nikah. Udahlah, santai You're aja. not a good father, aren't you? Malah fokus ngurusin orang Oh, lain. udah, nggak usah ngomong aneh-aneh. Udah, ini loh. Nih, Nah, itu fakta. nih ya. Yohanes 7:52 ya. Ya, oke ya. Kita cek di sini ya. Me kaisu ektes Galilea sei erauneson. Langsung aja di manuskrip ya kan, nggak enak ya kan sama Joseph kok nggak baca manuskrip kan nggak enak ya kan. Nah, kita cek di sini, kita baca manuskripnya, Sep. Iya kan? Aku ketawa juga. Bisa nggak? Oh, bisa juga. Ya, oke ya. Kita cek dulu di sini ya. Ini original text dulu ini. Original text ya. Erauneson kai ide hoti propetes ektes Galileas ok egeretai. Di sini egeretai ini Yohanes berapa, Sep? Lanjutin aja narasinya. Yohanes Tadi berapa? Gian mau dibantu. Lah, Yohanes berapa ditanya kitabnya sendiri kok. Yohanes berapa? Yohanes? Yohanes? Oi. Oi, bingung dia. Jangan nyari-nyari dia. Yohanes berapa kamu bilang? 753 silakan. Terserah kamu mau bilang. Iya, ini kamu saya mau tanya. bilang Saya tanya Egereta ini Yohanes berapa? kamu mau bilang itu Yohanes 7, 52, 53, Yohanes 81, Yohanes 82, Yohanes 8, 11 nggak jadi masalah, terserah narasinya apa, cepat. Gue nggak punya banyak waktu dengan orang seperti lu. Nah kan, kena violation kan lu, pada udah dibilang langsung aja, nggak kena. Gimana kalian itu, hah? Kamu Fandi mau diskusi sama saya? Ya iyalah, kamu kena lah. Kamu bisa di typing kok. Joseph Longor. Ya iya, lu pakai Joseph Longor. Kayak gini ya, Udah lagi jobless pengangguran. Mana? Enggak, aku nggak ngeblokir. Emang ya betul ya kata kalian itu memang penghuni neraka paling banyak itu perempuan di iman mereka. Karena mereka suka takyah, nyebar fitnah. Nah itulah kamu. Enggak panik. Saya lagi buka data juga, makanya gue nggak bisa fokus dua-duanya, gitu. Saya nggak bisa fokus dua-duanya. Gimana bisa? Tapi bangga ya. Dulu katanya kalau lawan Joseph cukup 1 orang, itu 3 orang lagi. Sengaja ya, kira-kira mau bikin itu ya. Mana oknum-oknum Islam yang dukung? Mana? Udah sering dijawab itu. Kalau teman-teman tahu Papa Jack, tahu ada yang Papa Jack udah lama jawab. Teman-teman lain Pak siapa itu? Bang Mozart itu jawab dulu, udah banyak banget yang jawab, dibahas lagi Yohanes 7:53. Makanya gue tahu kan itu Yohanes 7:53, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Aduh. Itu tadi yang dibahas. Aduh. Ya gini, kita nggak cuma dari manuskrip, tapi juga ada dari early church fathers commentary yang itu akan mengutip Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Itu nanti ada. Dan kemarin itu teman-teman ada yang inget gak diskusi saya sama si namanya si siapa ya? Gue jadi lupa itu siapa sih? Orang lama juga, siapa itu ya? Si Fadil lah, siapa ya namanya? Lupa. Yang dia bilang katanya manuskrip Gunung Sinai itu lebih tua, padahal ada manuskrip lagi yang lebih tua. Nah akhirnya dia turun karena dia malu.
Gitu ya, so far kita diskusi sama mereka memang nggak pernah bisa, mereka tuh diskusinya nggak jelas. Kayak gitu ya. Teman-teman ada yang mau request, teman-teman Islam dari tim report gak bakalan bisa. Shalom Dasiman. Selamat malam. Selamat malam, Joseph. Lagi. Iya, selamat malam. Saya pengen tanya, bedanya Yesus sama manusia apa? Bedanya Yesus sama manusia, Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, sementara manusia hanyalah manusia biasa. Bedanya Joseph sama Yesus apa? Bedanya Yosef sama Yesus, Yosef adalah Adam yang lama, Yesus adalah Adam yang baru. Karena saya mengambil kodrat Adam yang lama sehingga saya masih fana, sehingga saya harus membutuhkan keselamatan dari Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu perbedaan saya dengan Yesus. Tapi sama-sama manusia, Joseph sama Yesus. Saya bukanlah sepenuhnya Allah, tetapi Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sepertinya Bapak mungkin hidungnya. Jadi harus bisa mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar bahwa perbedaan antara baik Joseph maupun manusia lainnya dengan Yesus adalah manusia, dan Joseph hanyalah manusia biasa yang mengambil kodrat Adam yang lama sehingga mengalami kematian, sementara Yesus adalah Adam yang baru yang akan mengubah semua manusia yang mengalami kematian oleh karena ketidaktaatan Adam menjadi serupa dengan Dia yang mulia. Itu sebab Yesus tidak hanya sekedar manusia tetapi juga sepenuhnya Allah. Kalam lafzi dan kalam nafsi, Dialah Yeshu al-Masih. Tapi Yesus sama juga mati kan? Oleh karena kematiannya dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut, sehingga dalam kematiannya, dalam 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi dibangkitkan menurut roh, yang dalam roh ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yes, dia mengalami kematian tetapi dia dengan kematian itu mengalahkan maut, sehingga maut itu dikalahkan dan dia mengalami kebangkitan. Dan itulah yang akan kita hadapi semuanya. Setelah kita mengalami kematian, kita mengalami kebangkitan hidup. Yaumul Ba'ath is real on Christianity, not on your religion. Because your religion just made up. Kalau Joseph mati nggak? Ya iyalah, saya mati karena kan tadi saya bilang saya Adam yang fana. Saya Adam yang lama. Saya mengalami kematian karena ketidaktaatan Adam. Berarti sama kayak Yesus dong. Joseph sama Yesus sama mati. Yesus itu bangkit, saya nanti dibangkitkan oleh karena Yesus. Yohanes 6:40. Inilah kehendak Bapakku yang di sorga, supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, aku akan memberikan hidup yang kekal dan aku akan memberikannya hidup pada akhir zaman. Tuh. Kalau menurut saya sih gini ya, logika saya. Yesus manusia, Joseph manusia, berarti Joseph juga bisa bangkit ya? Apa enggak? Iya, karena saya mengalami kebangkitan itu karena saya dibangkitkan oleh Yesus. Yohanes 6:40. Sama dengan surah Al-Ghasyiyah. Coba buka dalam Al-Quran, yang membangkitkan Anda pada akhir zaman itu siapa, Mas? Ayo, saya pakai komparasi supaya Anda Yesus bangkitannya sama siapa? Oh, Yesus bangkitnya sama siapa? Dengan kemanusiaannya dibangkitkan, dalam kealahannya ia bangkit sendiri. Karena dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi setengah Tuhan, setengah manusia gitu. Enggak setengah-setengah, sepenuhnya Allah. Saya bilang sepenuhnya, Mas. Bahasa Indonesianya berapa dulu waktu SD? Enggak, saya mah enggak bahasa Indonesia. Waktu SD memahami frasa sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, manusia sejati dan Allah sejati, kira-kira dari mana bisa bilang setengah-setengah? Mas dulu waktu SD berapa bahasa Indonesia? Ada yang bilang setengah. Nggak ada bilang setengah. Nggak usah pembohong, jangan pakai takiah nih, semua orang 1.300 orang ngetawain lu, kuping lu. Kalau Yosef bukan setengah manusia setengah Tuhan, beda dengan Yesus gitu. Tadi bilang saya manusia seutuhnya, bukan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Saya hanya manusia biasa dan sepenuhnya manusia. Beda dengan Yesus, Mas. Nggak usah diulang-ulang, Mas. Kita di sini nggak ada yang praktek tawaf di sini. Jangan Anda praktikkan ibadah Anda di sini. Jadi jangan muter-muter. Namanya pakai logika aja gitu. Ya, saya pakai logika saya masih jalan. Logika Anda kan stuck, muter-muter. Makanya dari tadi muter-muter. Coba kalau misalnya logika Anda seperti saya, akan lanjut diskusinya. Tapi kalau logikanya dipakai logika Anda stuck, muter-muter. Pede lagi lu ngomongin logika di sini. Logika saya logika Joseph yang muter-muter gitu. Nggak mau pakai logika kamu lah, logika kamu aja muter-muter kok. Maksudnya sama-sama manusia, sama-sama mati gitu. Kok iya, jadi Tuhan gitu. Yesus membangkitkan kita semua. Dalam gini, Yesus manusia, Joseph manusia. Mas, saya udah pakai dalil, Mas. Terus
Udah turun aja mas, saya nggak mau gila. Udah pergi. Pahit. Nah, pergi ya, dah ya. Karena udah dikasih 2.000 kurang. Teman-teman kasih 2.000 Gi. Dan punya 2.000-an nggak? Saya nggak punya recehan, kasih. Udah sana, pergi. Pahit. Kalau lagi puyeng, masalah tadi tuh orang bertiga, nambah lagi satu orang gilanya muncul. Kenapa ya orang ada di dunia ini? Boro-boro ditanya, ngobrol aja kagak jelas. Aduh Tuhan. Udah ya, udah kasih 2.000. Ini lagi Erik. Aduh, gue kasih berapa nih? 5.000 goceng gas. Ada yang punya gocengan nggak? Salam Pak Erik, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau apa? Nggak ingin menanggapi masalah tadi. Ini Bang Joseph ya. Kalau yang mati di kayu salib itu apa Tuhan apa manusia gitu? Sudah pernah ditanya dan saya sudah sering menjawab, sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia. Hakikatnya sebagai Allah tidak dapat mati, sekalipun kemanusiaannya mati. Sama seperti hakikat kita sebagai manusia Bukan, tidak. yang mati di kayu salib itu apa? Saya Apa tanya manusia sama apa Tuhan? Itu aja kok. masih terus berpolemik ketika ada suatu dalil dalam Islam kullu nafsin zaikatul maut, yang mati itu kemanusiaannya atau nafasnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Yang saya tanyakan, yang mati. Baca dulu imannya dulu. Udah turun. Aduh, puyeng gua. Gini ya teman-teman Islam yang berpolemik ya, oknum-oknum Islam yang berpolemik yang mengatakan Tuhan bisa mati. Eksistensi Tuhan itu tidak akan pernah bisa hilang di dalam diri Yesus Kristus